Jubah itu kadang-kadang dipakai waktu cuma untuk doa, tapi kalau hari-hari biasa, kalau kerja nggak mungkin lah kalau kerja pakai jubah. Frater dengan suster itu berbeda. Kalau suster biasanya pakai jubah setiap hari. Mau mereka bekerja pasti pakai jubah. Tapi kalau fraternya itu hanya khusus untuk doa saja, gitu. Kalau untuk bekerja ya pakai pakaian biasa, pakai pakaian kerja juga. Kalau untuk ya misalnya kuliah atau apa makan bersama pakai pakaian biasa, baju putih gitu. Jubah ini kami pakai memang setiap hari ya, dalam tidak bukan berarti setiap saat ya harus dipakai di jubah, tapi ada hari-hari tertentu yang dipakai. Nanti saya akan menjelaskan kapan saja jubah ini dipakai. Nah, jubah ini dipakai saat kami akan melakukan meditasi pagi ya, doa. Itu namanya meditasi dalam kongregasi kami, dinamakan doa Yesus. Jadi itu sekitar jam 4.30 atau jam 5 pagi, dan itu wajib dipakai. Lalu setelah itu saat perayaan Ekaristi juga dipakai, atau pada saat retret tertentu, misalnya di dalam komunitas kami adakan retret, ini selalu dipakai. Biasanya habis itu kan langsung makan, ada yang juga dipakai, juga ada yang nggak dipakai pada saat makan. Itu pas makan itu fleksibel, tapi saat merayakan liturgi ini semua wajib dipakai. Teristimewa juga pada hari raya besar kongregasi, juga pesta, ataupun hari-hari yang menyangkut soal upacara resmi dari kongregasi CSE ini. Misalnya merayakan pengikraran kaul atau segala macam, pasti ini wajib dipakai. Nah, seperti itulah. Sebenarnya ya, yang ini bukan untuk hujan ya. Ingat teman-teman, ini bukan untuk hujan ya. Ini untuk dipakai ya teman-teman. Ini adalah namanya kapus ya. Kapus ini adalah senjata kita, namanya kalau di dalam pedoman praktis kami ya, itu namanya untuk melawan segala tipu muslihat iblis, yaitu senjata Allah sendiri. Nah, cara menggunakannya bukan itu tadi, bukan untuk saat hujan, tapi untuk kami biasanya dalam doa, terutama saat kami mau sungguh-sungguh fokus di dalam doa, kami ingin memakai ini supaya kami itu sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, supaya tidak digoda oleh si jahat. Ya, jadi ini kapus ada topinya seperti ini. Ini biasanya para frater menggunakan ini saat melakukan meditasi. Ya, saat melakukan meditasi. Jadi saat itu benar-benar dia mengarahkan pandangannya tertuju kepada Tuhan. Jadi ibaratnya dia masuk dalam gua, dalam istilahnya dalam tabernakel dirinya ya, semacam begitulah. Lalu dia mau bersekutu dengan Tuhan. Dan ini juga dulu mengacu pada para pertapa ya, para rahib di Gunung Karmel. Jadi biasanya mereka memakai jubah dan biasanya ditutup begini, lalu mereka berdoa seperti ini. Jadi seperti itulah, bukan berarti hal ini untuk apa juga, tapi biasanya para frater gunakan juga kalau misalnya hujan ya, tiba-tiba ini dipakai ya. Kalau mereka hanya jalan tiba-tiba ada hujan, itu dipakai. Tapi sebetulnya ini untuk meditasi, sebetulnya meditasi. Kalau misalnya perayaan Ekaristi ya ini nggak dipakai di mana ya, jadi nanti ini hanya pakai pada saat meditasi aja. Para frater CSE itu mengenakan jubah warna putih dengan warna coklat, warna coklat tua ya. Ini mau menggambarkan bahwa para frater CSE itu hidup dalam kesederhanaan dan juga kerendahan hati. Jadi coklat tua itu kan mengacu pada tanah ya, tanah yang subur, humus, artinya humility, jadi kerendahan hati. Jadi memilih warna seperti itu sebagai tanda kerendahan hati, kesederhanaan ya, karena memang kami itu sebagai Karmelit, Karmel itu artinya kebun anggur Tuhan. Jadi di sana itu tanahnya sangat subur sekali. Jadi ketika seseorang itu disebut sebagai Karmelit, artinya dia memiliki kebun anggur yang sangat baik, yang sangat lebat, lalu karena tanahnya yang subur. Itu berarti kami mencoba bahwa warna tanah itu yang subur itu, yang humus tadi itu dikenakan pada warna coklat tua seperti ini. Itu melambangkan bahwa kerendahan hati dan juga kesederhanaan seperti itu. Lalu kami juga memakai jubah warna putih seperti ini. Nah, ini yang membedakan kami dengan
para karmelit yang lain, ordo-ordo karmelit yang lain, OCD, Okarem, dan sejenisnya ya. Jadi ini yang membedakan kami. Jadi ini mau melambangkan bahwa Frater CSI itu menggabungkan juga dua spiritualitas, yaitu spiritualitas Karmel dan juga spiritualitas pembaharuan hidup dalam roh, atau sering disebut sebagai spiritualitas pembaharuan karismatik. Jadi kami mengikuti dan menghayati dua cara hidup seperti ini, pembaharuan karismatik dan juga Karmel. Nah, artinya bahwa di satu sisi kami mencoba masuk dalam hidup kontemplatif, tapi di sisi lain juga kami juga aktif dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Jadi aktif dan juga kontemplatif. Kayak amfibi gitu ya? Iya, kayak amfibi. Jadi setelah pelayanan, meditasi, setelah meditasi ada waktunya juga kami pergi pelayanan. Ya, seperti itu.